Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya terima kasih sudah join di sini di perkuliahan kita kali ini terkait manajemen mutu. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga kuliah hari ini diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, serta kita semua diberikan kesehatan dimanapun kita berada ya. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu semuanya di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini sudah kelihatan beberapa ya, sudah mulai on kamera. Terima kasih. Semoga kita semua walaupun kuliah online ini stabil ya sinyalnya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah kita manajemen mutu, khususnya di topik kita yaitu di pembelajaran di minggu ke-10 ini. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Nah, ini sedikit reminder saja bagi kita. Kita sudah melampaui rantaian perkuliahan manajemen mutu sejak UTS sampai sekarang di mata kuliah UAS. Nah, UTS kemarin sudah belajar konsep mutu. Saya reminder dulu ya, biar pada ingat. Kemudian memahami konsep biaya mutu, mengaplikasinya pada produk agroindustri. Kemudian ini konsep standar dan spesifikasi, manajemen mutu TQM. Kemudian ini terkait pengukuran dan pemeriksaan. Alat bantu yang terakhir kemarin sebelum UTS adalah control chart. Nah, materi pertama kemarin yang minggu lalu saat kita selesai UTS-nya adalah ini yang terkait perancangan mutu produk dan evaluasi sensori. Nah, seperti yang saya jelaskan dalam kuliah manajemen mutu, bahwa intinya dalam manajemen mutu itu kita belajar terkait ya namanya manajemen mutu, di materi mutunya itu seperti apa kita pilah satu persatu di produknya, di sistem penjaminannya, di industrinya, sampai kemudian nanti terakhirnya adalah berbagai, kita kembalikan ke konsumen, kepuasannya seperti apa. Nah, pada materi kuliah kita di minggu ke-10 ini, seperti yang sudah saya janjikan, di silabus mata kuliah, kita akan belajar terkait klaim dan label pangan. Sebelumnya apakah sudah disiapkan? Di sini teman-teman di sini produk pangan yang kemarin saya minta untuk masing-masing orang membawa, apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah coba saya panggil siapa di sini yang mau menunjukkan produknya? Bisa raise hand atau siapa dulu? Oke, mungkin Mbak Septi. Tadi Mbak Septi yang pertama kali hadir nih. Mbak Septi, mana produknya? Coba dilihat. Bisa ditunjukkan ke kameranya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Produknya apa itu? Produknya Happy Toast, Bu. Tortilla chips dari jagung. Oke, Happy Toast tortilla chips dari jagung. Ini baru kemarin saya di kuliah satu saya bahas tentang proses produksinya. Oke, kalau saya boleh tanya Mbak Septi, di antara pilihan-pilihan produk, kenapa kok dipilih Happy Toast ini? Kalau menurut saya itu karena itu, Bu, lebih nagih gitu, Bu. Terus karena bentuknya yang chips kan lebih renyah gitu, Bu. Jadi kalau makan itu apalagi sambil nonton atau ngerjain tugas itu lebih enak gitu, Bu. Oke, sip. Lebih kepada alasan pemilihannya karena memang fungsinya untuk menemani dalam mengerjakan tugas ataupun kegiatan lain. Oke, satu sampling lagi, nanti kita sampling lagi tengah-tengah. Mas Saiful, kita beralih ke laki-laki. Mas Saiful, dinyalakan mikrofonnya. Produk apa itu? Ini produk extrudat, Bu. Extrudat, apa itu? Extrudat dari kentang. Oke, itu produknya, saya baru kenal nih produk itu. Mereknya Makado, iya. Iya, Bu. Saya juga baru kenal kok, Bu. Oh, produk baru kayaknya itu ya, dari perusahaan Oishi ya.
Oke, boleh dipilih kenapa kok? Boleh dinyatakan kenapa dipilih produk itu? Di antara mungkin lain-lainnya, kenapa kok itu yang diambil? Pengen aja Bu, nyoba produk baru gitu. Oke, produk baru. Ataukah kemasannya menarik? Tidak terlalu sih Bu kalau kemasan. Oh, tidak terlalu, tapi keingintahuan untuk mencoba makanan baru gitu ya. Iya Bu. Oke, sip. 2 sampling ya. Alasan pemilihan produknya tadi sudah kita dapat. Nah, oke, kita lanjutkan dulu yang terkait dengan materinya hari ini. Nah, jadi materi hari ini nanti kita akan belajar label dan klaim pada produk pangan. Makanya saya minta kalian semua di sini menyiapkan masing-masing produk pangannya. Kenapa? Karena nanti di akhir perkuliahan juga langsung saya berikan penugasan individu per orang untuk mengevaluasi produk pangan itu. Jadi capaiannya adalah kalian bisa menjelaskan dan menginterpretasi label dan klaim yang ada di produk pangan masing-masing. Nanti kita akan belajar, jadi ada 4 indikator pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama, kita belajar terkait aturan label pangan. Yang kedua, kalian bisa membaca tabel nilai gizi pangan, sambil dicek ya di masing-masing kemasannya, di belakangnya pasti ada tabel nilai gizi pangan, seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalian paham terkait klaim pangannya seperti apa. Dan ini ya tugas kalian, menganalisa apakah sudah layak label dan klaim pada produk pangan tersebut gitu. Oke, sebentar ya. Nah, sampai di sini ada dulu pertanyaan. Belum, Bu. Belum. Oke, ada pertanyaan kan? Mbak Septi, sepertinya tadi ada suara. Nggak ada? Belum, Bu. Oke. Saya ganti kamera, soalnya tadi kayaknya kamera yang di laptop tiba-tiba bergelombang, bukan saya. Oke, lanjut ya. Nah, ini label dan klaim pangan. Tadi sekilas saya sudah tanya ke kalian, apa sih alasan untuk memilih produk tertentu ya. Jadi, kalau tadi sekilas alasannya karena memang kebutuhannya dari segi rasa dan lain-lainnya. Yang tadi Mbak Septi, yang kedua tadi ada Mas Saiful karena katanya mau coba produk baru. Nah, ini ada contoh nih. Ini ada contoh di sebelah kiri adalah teh kemasan botol hits favorit warganet. Ada beberapa opsi. Yang sebelah kanan ada berbagai merek susu UHT. Nah, kalau kalian nih melihat beberapa produk seperti ini disandingkan, menurut kalian akan milih produknya itu selain didasarkan pada coba-coba, kemudian tadi ada Mbak Septi karena rasanya, udah kenal rasanya tadi, kira-kira ada alasan lain nggak? Atau ada yang mau menjawab kira-kira? Kalau lihat seperti ini, dipamerkan bareng, di mana kalian nggak ngerti sama sekali. Ya tadi kalau Mas Saiful kan asal coba. Kalau sekarang keempat-empatnya susu AHT belum pernah nyoba, ataupun kelima dari teh botol kemasan ini nggak ada yang teh kemasan botol ini nggak ada yang kalian kenal sama sekali, kira-kira kalian milihnya berdasarkan apa? Kemasan, Bu. Packaging, Bu. Pasti kemasan ya, Mas Ahmad juga jawab ya kemasan. Jadi semua ketika hal itu blank, kita nggak tahu apa, pasti kemasan lah yang menjadi sumber informasi dan sumber pemilihan produk itu. Jadi ini label atau yang melekat pada produk itulah sumber informasi konsumen yang terkait mutu produk yang akhirnya kita memilih produk itu atau tidak. Jadi sekarang kita belajar nih terkait aturan label pangan. Jadi label pangan itu sebenarnya tidak hanya alasan bagi kita untuk memilih produk itu, tetapi juga punya tujuan loh, kenapa kok ada label pangan. Yang pertama adalah agar tercipta perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi di dalam aturan pemerintahan, dalam hal ini diturunkan langsung menjadi aturan di BPOM, bahwa perusahaan atau industri kalau membuat produk itu harus benar-benar yang jujur, dan kejujuran itu dinilai dari kemasannya. Kemasannya inilah yang nanti kemudian jadi sumber informasi kebenaran produknya yang diuji oleh konsumen. Apakah benar dibuatnya 100 gram atau enggak? Kalau tulisannya 100 gram, di bawah itu ternyata ditimbang buatnya kok 50 gram. Nah, itu kan ada ketidakjujuran itu dengan adanya label kemasan bisa diklaimkan, diminta pertanggungjawaban. Jadi memang label pangan itu agar tercipta pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pangan kepada masyarakat dengan benar dan tidak menyesatkannya.
Jadi biar kita nggak ketipu. Oke, saya minta satu deh. Coba Mas Ahmad, produk kamu apa Mas Ahmad kira-kira? Di Oatmeal, Bu. apa itu? Oatmeal, Bu. Oatmeal. Di oatmeal ada gambar apa nggak di depannya itu? Iya, di depannya ada gambar saran penyajian gitu, Bu. Terus Ada gambar saran penyajian, ada gambar oatmealnya juga ya di kemasannya itu iya, ya. Bu. Terus Nah, jadi ada itu, apalagi kalau kalian nih, misalnya kemasannya tadi yang oatmeal Mas Ahmad, terus Mbak Septi tadi nggak ada gambarnya sama sekali. Bisa ketipu kan, menyesatkan. Sehingga diberikan informasi yang benar dengan kelengkapannya di label dan kemasannya. Yang pasti yang ketiga, poin berikutnya, aturan label pangan ini adalah melindungi konsumen. Tadi saya sudah jelaskan mekanismenya. Nah, ini apalagi khususnya untuk orang-orang yang punya masalah, misalnya masalah kesehatan. Nah, mungkin kalian bisa sambil lihat ya di belakang kemasan produk kalian di komposisi. Nah, ada sekarang itu orang-orang yang dia alerginya terhadap gandum, atau mungkin alergi terhadap telur, alergi terhadap kedelai. Nah, makanya ketika milih produk kan semuanya dibungkus rapi, nggak tahu mana yang ada gandumnya, mana yang ada kedelainya. Oleh karena itu penting untuk adanya hal-hal itu agar konsumennya nggak sampai dia alergi kedelai, terus dia makan misalnya oat, menurut dia oatnya ini nggak ada kedelainya. Ternyata dalam komposisinya oat tadi ada tulisannya misalnya diolah di mesin yang mengolah juga kedelai. Nah, berarti kan ada kemungkinan kontaminasi juga harus dihindari. Oke, kemudian mencegah terjadinya pelanggaran pelabelan produk pangan. Tadi mungkin kalau ada pemalsuan misalnya bahan ini ada babinya. Kalau dia nggak diklaim ada babi kan pelanggaran itu ya. Konsumennya juga rugi dan efeknya berdampak sangat panjang. Oke, kemudian aturan label pangan itu, nanti itu ada aturannya kenapa agar paham. Jadi dalam pelabelan pangan, walaupun kalian sekarang masing-masing bawa produk, kelihatannya beda-beda Bu. Ada yang gambarnya besar, kecil, semuanya pasti punya apa namanya aturan. Jadi hampir sama semua. Nanti kalau kalian lihat semuanya, nanti saya cek apakah semuanya ada nutrition fact-nya atau apa, nanti semua akan kelihatan. Nah, terus yang terakhir pastinya aturan label pangan ini adalah digunakan sebagai acuan penilaian produk oleh konsumen. Nah, ini terkait hal yang kita pelajari hari ini. Yang poin pertama, kita belajar aturan terkait label pangan. Di sini ada aturannya based on PP nomor 69 tahun 1999 yang paling jadul. Sekarang diturunkan menjadi berbagai aturan BPOM yang sudah diperbarui. Yang pertama, nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. BPOM 16 tahun 2020 terkait informasi nilai gizi. Serta yang ketiga, yang terakhir ini perbaikan ya, 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada pangan. Ini nanti kalian bisa klik ya di linknya kuliah kalian ini. Nanti ketika diklik itu akan langsung terhubung dengan materinya secara PDF-nya. Jadi nanti silakan kalian lihat di Google Drive yang sudah saya sharekan. Nanti akan langsung muncul ini linknya, ya, linknya materi aslinya seperti apa. Nah, saya akan lanjutkan ya perkuliahannya. Jadi nanti sembari belajar dari saya bisa belajar mandiri dari materi-materi tersebut. Nah, pasti label pangan. Nah, ini. Label pangan itu intinya setiap keterangan tentang produk olahan. Bisa berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya. Yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalamnya, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan. Nah, jadi ini ya, bisa ditempel di kemasan luarnya, kayak di coklat kan nggak di coklatnya langsung, nggak di aluminium foilnya, tapi tempelkan, kayak kaleng kan di kalengnya, atau kayak gini misalnya dalam toples, nggak dari seluruh toples, tapi sebagian, atau bahkan dimasukkan ke dalamnya. Oke, semuanya pasti lihat. Kalau saya lihat sih produk kalian nyata disempat kalian tunjukkan di video, rata-rata semuanya jadi kemasannya ya. Nggak ada yang ini dimasukkan di dalam. Kalau dimasukkan di dalam ini biasanya pangan-pangan dari UKM tradisional biasanya masih seperti ini. Oke, poin pentingnya adalah intinya label pangan itu tidak boleh lepas dari kemasan ya, tidak boleh mudah lepas ya. Kalaupun dimasukkan di dalam ataupun di luar seperti ini oke, tapi jangan sampai gampang banget lepas nanti hilang. Nanti susah, ini coklatnya merek apa? Nah ini. Kemudian tidak mudah luntur dan rusak, jadi harus awet, jangan sampai
kena air dikit, kena basah dikit nggak kelihatan, mudah dibaca, bisa di bagian dalam luar, keterangannya benar dan tidak menyesatkan, serta ini estetikanya tidak berdesak-desakan. Jadi tulisannya rapi dan enak dipandang. Saya yakin ini tidak ada aturan yang tertulis di BPOM, tapi hampir semua produsen juga menginginkan orang tadi melihat pertama produknya langsung tertarik, eye-catching. Oke, ini beberapa contoh tulisan di label pangan yang suka menyesatkan. Contohnya ini saya ambil salah satu aja, yang misalnya adalah tulisannya jus sirsak. Nah, jadi jus sirsak gitu, misalnya merek XYZ. Nah, ternyata waktu kalian lihat di komposisi, ternyata dia bukan jus sirsak. Kenapa? Karena yang ada hanya perisa sirsak. Mungkin prosentase, kalaupun misalnya mencantumkan ada prosentasenya, tapi kalau di bawah, tahu saya kalau hampir di bawah 1% itu tidak bisa dinamakan. Bahkan kita aja membayangkan 1% itu sudah sedikit sekali ya, walaupun dia konsentrat. Dia hanya ada 0,05. Nah, itu berarti kelihatan banget. Wah, ini keterangan yang menyesatkan. Oke, intinya dalam label pangan lain, selain yang informasi tadi harus jelas, ini harus didukung fakta ilmiah. Apalagi nanti yang saya jelaskan terkait klaim, kemudian tidak boleh mencantumkan sebagai obat. Tidak boleh mencantumkan nama, logo, identitas lembaga yang menganalisis. Kalau misalnya ada yang bilang, telah diuji di laboratorium XYZ, itu nggak boleh ya. Kemudian pasti ini kalau ada keterangan halal, baiknya sudah dapat sertifikasi halal. Jadi nggak boleh asal diberikan label halal. Oke, ini adalah aturan label pangan dari BPOM tadi yang bagian 2018, bahwa label pangan ini minimal mengandung 9 poin ini. Setelah ini nanti kalian masing-masing silakan dicatat apakah di masing-masing produknya sudah ada nama produknya. Nama produk itu ada 2, nama jenis sama nama dagang. Contohnya tadi Mbak Septi tadi kan Citatos ya nama produknya ya, coba. Happy Toast, Bu. Oh ya, Happy Toast. Ditulis di sebelah pojok kirinya ada tulisannya apa nggak namanya? Yang brand besarnya Happy Toast, terus di bawahnya ada tortilla chips gitu. Tortilla chips. Ada lagi nggak yang pojok? Biasanya pojok kiri aja, pojok kanan atas. Di atasnya Happy Toast ada tulisannya apa? Makanan ringan jagung rasa original gitu. Nah, jadi yang namanya nama jenis itu tadi, makanan ringan bla 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 itu tadi, nama dagangnya Happy Toast. Coba satu samping lagi Mbak Meriski. Ya, Bu. Sampel saya Tenggo. Bentuknya apa? Tenggo. Tenggo. Nah, Tenggo. Ada nggak tulisannya Tenggo itu apa? Ada, Bu. Wafernya gitu, Bu. Bukan. Atau kalau bingung coba lihat di bagian pojok paling bawah. Ya, bawahnya tulisan apa namanya? Nomor BPOM. BPOM MD. Coba lihat. Nggak ada, Bu. Ini tulisannya berat bersih gitu, Bu. Di bawah BPOM. Di bawah BPOM berat bersih. Yes, kalau yang dekat tulisannya nggak ada ya. Kayak tadi nanti jadi gini. Jadi kalau nama jenis itu bukan wafernya, pasti ada tulisannya wafer coklat berlapis krim vanila atau apa. Coba cari tulisannya. Jadi nama jenis itu nama apa ya? Nama ya itu jenis makanan itu makanan apa sih gitu. Itu nama jenis. Kalau nama dagang itu mereknya. Kemudian daftar bahan yang digunakan itu bisa semua pasti sudah mengerti tulisannya, komposisi itu wajib ada, berat bersih atau isi bersih. Apakah di sini ada yang membawa minuman di antara teman-teman ini? Kalau ada boleh open mikrofon atau biar Bu Intan bisa lihat minuman. Saya, Bu. Oke, Hairina minuman apa itu Hairina? Oh, buah vita. Nah, tulisannya apa? Berat bersih apa isi bersih? Isi bersih. Nah, itu isi bersih ya, buah vita. Oke, sekalian Hairina, di situ ada tulisannya nggak nama dan alamat pihak yang mengimpor atau memproduksi? Ada, Bu. Tulisannya gimana? Bekasi, terus ada Bekasi Indonesia. Diproduksi oleh gitu. Iya.
Atau di sini ada yang membawa produk yang tulisannya diimpor oleh? Saya, Bu. Oke, Mas Dewa coba ditunjukkan produknya apa? Oke, Pak Poki ya. Iya. Coba tulisannya seperti apa itu? Diimpor Diimpor ya. oleh PT Gliko Indonesia Jakarta. Oke. Itu kalau tulisannya BPOM-nya MD apa ML? Adanya LP POM gitu. Oke, sip. Jadi kalau yang produk itu, yang produk beredar di kita itu nggak semuanya produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri itu ada namanya BPOM MD atau nomor PIRT. Kalau produk luar negeri misalnya biasanya BPOM ML. Ya, dari luar negeri. Kemudian persyaratan lainnya adalah halal bagi yang dipersyaratkan. Jadi halal ini apa namanya? Kalau dicantumkan apa namanya harus punya sertifikatnya. Jadi nggak boleh asal tempelkan halalnya. Tanggal dan kode produksi. Coba cari masing-masing di kemasannya biasanya di belakang atau di bawah itu ada kayak ini tanggalan apa ya, apa kayak stempelan gitu yang kalian nggak terlalu tahu ini kode apa. Nah, itu kode perusahaan yang tahu. Itu artinya dia diproduksi pada hari kapan, ini lotnya seperti apa. Itu tanggal dan kode produksi. Ini penting, tanggal dan kode produksi ini bagi perusahaan dan bagi konsumen. Kenapa? Misalnya nih, konsumen ada yang klaim, wah saya minum buah vita ini misalnya, ternyata setelah itu saya langsung diare. Nah, lapor nih ke customer care-nya buah vita, customer buah vitanya akan lihat langsung produk kapan nih, hari apa. Nah, itu akan langsung ditindak dari kode produksi. Karena kode produksi itu isinya adalah lot kapan, dibuat tanggal berapa, atau misalnya kode-kode tertentu yang perusahaan itu tahu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tanggal kadaluarsa, keterangan kadaluarsa. Ini semuanya saya yakin pasti sudah lihat ya, dan selalu diperhatikan yang pertama, jangan sampai kalian beli produk yang sudah kadaluarsa. Kemudian nomor izin edar, nah ini hubungannya tadi dengan pihak yang produksi atau mengimpor. Kalau udah produk di dalam negeri, izin edarnya diberikan oleh BPOM ataupun PIRT dari Kemenkes ataupun tadi ML, ya. Kemudian ini asal usul bahan pangan tertentu. Nah, ini kalau kalian di beberapa produk ada yang tulisannya produk rekayasa genetika, jangan diradiasi. Nah, itu berarti produk ini hasil rekayasa genetika. Jadi nggak boleh sampai kena radiasi, takutnya nanti pada perubahan genetik. Atau mungkin pangan yang dibuat dari babi. Nah, ini wajib dicantumkan. Jadi ini ada 9 hal wajib yang harus ada di label produknya. Ya. Nanti kita evaluasi masing-masing. Kemudian selain tekanan di atas, juga sekarang aturan yang terbaru dari tahun 2019 ini adalah mencantumkan informasi nilai gizi. Sekarang semuanya dicek di kemasannya, apakah semuanya pasti ada kayak tulisannya nutrition fact atau informasi nilai gizi, atau kalau yang tidak ada boleh open mikrofon. Ada semua ya kayaknya ya. Oke. Kemudian rata-rata juga sekarang harus ada 2 dimensi barcode. Boleh yang garis-garis, boleh yang barcode kayak QR code. Nah, itu sekarang hampir di semua produk itu ada. QR code ini selain kalau mungkin kalian ingin untuk mendeteksi pembayaran di Alfamart Indonesia itu, tapi untuk telusur produk, sampai atau produksi atau keterangan lainnya. Nah ini ya, jadi simpelnya seperti ini. Harus ada nama dagang, nama produk. Nah ini tadi bedanya ya. Halalnya, nah halal alamat produsen, nomor izin edar, keterangan kadaluarsa, isi bersih. Kemudian ada daftar bahan. Nah ini yang terbaru ada terkait informasi alergen. Tadi yang saya informasikan hal-hal keterangan penting lainnya. ING atau informasi nilai gizi, kode produksi, kemudian 2 dimensi barcode. Nah, khusus untuk yang diberikan bulat warna merah, ini semua harus diberikan di yang tempat mudah dilihat. Pasti biasanya ini ada di depan. Makanya tadi sebenarnya kalau kayak yang saya tanyakan nama produk, nama dagang, harusnya kelihatannya paling gampang. Karena dia kalau nggak di depan, ujung atas, ujung kiri, gitu. Biasanya paling gampang dari bawah atau ya paling gampang dilihat. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Bu, ini Bu, kalau di produk
luar itu dia nggak apa-apa ya Bu kalau nggak ada nutrition fact-nya tadi. Soalnya di Samyang dia nggak ada Bu. Oh, oke. Di Misamnya, kalau untuk produk yang luar, produk luar yang masuk ke dalam negeri, itu memang sebenarnya ada beberapa cara, Mas Ahmad. Jadi, kalau dia produknya memang, jadi gini, kayak ada tuh kan kita sering saya sebut merek ya, kayak sebutnya Oreo. Oreo ini diproduksi untuk diimpor ke Malaysia atau seperti apa. Nah, kalau kayak gitu biasanya dia sudah langsung ada dalamnya. Nah, tapi kalau Samyang ini sebenarnya kasusnya adalah dia nggak diproduksi untuk di Indonesia, tapi orang Indonesia ngimpor, jadi dia udah jadi di sana. Makanya kadang-kadang ada yang tidak ikut aturan kita. Ada yang biasanya caranya adalah dari perusahaan yang impor itu menempelkan. Mungkin kalian sempat lihat ya, atau kalau atau produk-produk lain yang kalian yang jenisnya adalah impor, mereka itu ada kayak tambahan labelnya. Jadi entah tambahan kode produksinya, entah tambahan kode izin edarnya, entah tambahan kode informasi nilai gizinya. Gitu Mas Ahmad. Jadi memang kalau produk yang impor itu beberapa kasus tidak semua mengikuti aturan kita, karena ada yang kasusnya kita yang minta, jadi kadang-kadang ditempel, dan tempel itu kadang-kadang nggak per kemasan, tapi di kemasan besarnya gitu. Kebayang Mas Ahmad? Masa kejawab? Iya Bu, terjawab Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk terkait pedoman label pangan olahan, untuk jelasnya tadi, kalian juga sudah bisa lihat di pedoman pangan olahan tahun 2020 yang dikeluarkan BPOM. Saya sudah tampilkan juga di Google Drive, silakan diunduh ya. Nah, terkait label pangan ini juga sudah banyak ya gerakannya terkait keamanan produk pangan. Salah satunya ini yang dibombardirkan oleh BPOM, yaitu sebelum beli produk pangan, cek klik. Apa saja klik itu? Kemasannya, ada bocor atau enggak, karena itu terkait keamanan pangan. Kemudian labelnya, baca informasi pada labelnya dengan seksama. Kemudian izin edarnya apakah ada? Jangan sampai ini, kalaupun produk luar negeri pasti harus ada nih izin edarnya ini ya. Kemudian kan tanggal kadaluarsa. Nah, ini ya. Jadi banyak sekarang ya informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah agar kita itu konsumen semakin melek, semakin care. Jangan mau dibohongin oleh produsen gitu ya. Karena yang rugi tuh produsen mah nggak ada. Biasanya kalaupun sakit, kalau kalian nggak jelas informasinya, nggak bisa kan lapor kemana ini saya sakit makan produk ini. Dengan label yang jelas, ini akan bisa lebih membantu. Oke, nah terkait izin edar, makanya itu saya tanya apakah ada yang nggak ada nomornya, ini ada aturannya. Jadi sebenarnya pangan olahan itu tidak semuanya harus punya izin edar. Ya, yang tidak wajib punya izin edar adalah pakan siap saji. Oke, kalian kalau ke restoran, ya, itu nggak ada nomor-nomor itu di pangan-pangan yang siap saji. Atau ini, pangan dengan umur simpan atau masa kadaluarsa kurang dari 7 hari. Biasanya kalau kalian lihat di produk-produk saya sebut ya kayak roti ini, itu apa namanya nggak wajib izin edar. Kalaupun ada yang ngasih PIRT itu sebenarnya lebih kepada karena lokal, bukan dari BPOM. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk produk yang di bawah 7 hari. Kemudian lebih lanjut digunakan sebagai bahan baku. Kalau kalian lihat tepung terigu, nggak ada yang bawa ya sekarang. Tepung terigu itu nggak ada nomor izin edarnya ini. Kemudian pangan yang diimpor dalam jumlah terbatas untuk keperluan tertentu. Nah, ini produk impor itu memang tadi saya katakan kasusnya memang agak unik ya. Jadi kadang-kadang yang terbatas untuk kondisi pandemi atau apa itu biasanya memang tidak bisa ikut disamakan dengan aturan di BPOM umum, jadi nggak terlalu banyak. Oke, ini juga hampir sama ya, label pangan. Ingat, nah terkait label pangan yang setelah ini kita akan bahas ini, yang kedua adalah ini, terkait nilai gizi. Dari BPOM sendiri dan juga dari ini Kementerian Kesehatan menginformasikan, baca label pangan pada kemasan sebelum dikonsumsi. Utamanya ini, pada poin pesan kesehatan. Jadi, sekarang itu sudah marak sekali orang yang sakit karena sakit seperti hipertensi, diabetes, di mana penyakit-penyakit tidak menular itu yang menurun ya, kalau kita sebutnya mungkin memang sudah tua kolesterol. Tapi sebenarnya itu lebih terjadi karena apa? Karena pola konsumsi pangan yang salah. Oleh karena itu, salah satunya adalah ini, kita harus membatasi konsumsi GGL, gula, garam, dan lemak. Nah ini makanya salah satunya kalau beli produk, lihat informasi nilai gizi, khususnya itu, gula, garam, dan lemak.
Jadi konsumsi gula kurang dari 54 gram, garamnya kurang dari 8.000 mg, lemaknya kurang dari 72 gram. Nah, ini hasil penelitiannya terbukti bisa mencegah hipertensi. Makanya kalau orang yang sangat care kesehatan dan memang dari sekarang sudah harus dibiasakan care kesehatan, ini diberikan petunjuk ini. Oke, ini sekarang kita masuk poin kedua. Nah ini aturannya dari BPOM-nya, bahwa untuk pangan olahan, berdasarkan BPOM nomor 22 tahun 2019, semua wajib ada informasi nilai gizi. Makanya saya tadi katakan semuanya wajib, ini suratnya. Ya, semua wajib pakai informasi nilai gizi kecuali kopi bubuk, teh celup, air minum kemasan, herba, rempah, bumbu, dan kondimen. Jadi makanya saya tanyakan ada yang nggak ada, tak? Saya yakin nggak ada yang bawa produk ini. Kemudian harus punya hasil laboratorium juga untuk tahu nilai energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Jadi kalau kalian punya industri dan pengen bikin bisnis dan mengeluarkan produk olahan, next time harus bisa berinovasi. Produknya harus selain melengkapi labelnya, harus punya informasi nilai gizi. Dan minimal ini yang harus ada. Karena itu aturan yang berlaku oleh pemerintahan kita saat ini. Yaitu terkait suratnya, nah ini. Sebenarnya gizi ini apa sih? Nah, ini kita bahas sekarang. Kalau tadi pelabelan secara umum terkait produknya, sekarang kita bahas pelabelan terkait zat gizi yang ada di produknya. Yaitu pencantuman keterangan tentang kandungan zat gizi. Itu di kotakan ini, informasi nilai gizi. Itu khusus namanya pelabelan gizi. Zat gizi itu sebenarnya apa yang perlu dilabel? Yaitu zat gizi adalah zat yang memberikan energi, dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan kesehatan, dan kalau kekurangan menyebabkan sakit. Berarti siapa saja yang wajib dilabel di sini? Nah ini ada yang namanya energi, karbohidrat, protein. Kalau kalian lihat di bawah tuh, kalau yang ada yang bawa produk susu di sini nggak ada ya ternyata. Atau bawa produk minuman berenergi. Saya sebut merek kayak Energen. Jangan-jangan bawanya ciki-ciki semua. Nggak ada. Oke, nggak ada. Kayaknya memang yang dibawa makanan-makanan ringan kalian ini. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau biasanya, kalau produknya dikenal seperti itu, makin panjang labelnya sampai ke bawah. Tapi kalau produk-produk ciki, saya sebut, ini orang jadul. Produk-produk makanan ringan, snack itu paling notok ya seperti ini. Lemak, protein, karbohidrat, natrium, kalium, selesai biasanya. Walaupun ada beberapa ditambahkan, tapi nggak lengkap, nggak banyak. Tapi kalau kelompoknya susu tuh, Mas Ahmad bawa Energen ya, Mas Ahmad? Ada Energen juga. Ya, Mas Ahmad, itu lengkap nggak? Sampai bawahnya ada apa aja di bawahnya itu? Iya Bu, sampai vitaminnya semua A, C, B, asam folatnya semua Bu ada. Oke, lengkap ya asam vitamin. Atau mungkin ada yang bawa mie instan nggak di sini? Oh, ada Bu, saya Bu. Oke, Mbak Deva, coba ditunjukkan. Mie instan ada nggak tulisannya? Saya ambil dulu ya Bu ya. Ada. Saya ambil dulu ya Bu. Oke. Nah, ini sebenarnya agak sedikit klaimnya ini agak saya jelaskan lebih lanjutnya ya. Nah, terkait tadi gizi itu semua yang tadi penting untuk pertumbuhan atau kesehatan. Nah, makanan suatu pangan dikatakan bergizi jika mengandung lebih dari 3 zat gizi masing-masing dalam jumlah lebih dari 10% angka kecukupan gizi. Jadi di tabelnya itu dibalik pakai yang kanan itu ada tulisannya AKG atau angka kecukupan gizi. Di AKG itu intinya adalah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi makanan itu dikatakan bergizi kalau minimal zat gizinya itu 10%. Itu kita berarti bergizi. Nah, Mbak Deva udah bisa on cam, udah bisa kelihatan? Oke, mie instannya apa Mbak mereknya? Ini Bu, ramen Bu. Ramen. Ada nggak informasi nilai gizinya? Gimana Bu Yun? Putus-putus Bu. Ada informasi nilai gizinya? Ada Bu.
Oke, ada nggak vitamin-vitaminnya? Mas Lutfi kayaknya semua barang ada nih di Mas Lutfi ini. Perlengkapan kos, Bu. Oke, perlengkapan kos. Oke, kita lanjut ke Mbak Deva. Mbak Deva ada nggak tulisannya vitamin mineralnya gitu nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Mineral. Kalau vitamin juga. Nah, kira-kira prosentasenya berapa di sana? Gimana, Bu? Ada Prosentasenya mineralnya ada ada kalsium sama nggak? zat besi, Bu. Persenan ada nggak? Dua 2%, Bu. Nah, ini jadi dulu itu sering kita ada tulisannya ketipu di klaim label. Sampai saya tidak sampaikan, saya ceritakan. Jadi banyak itu yang produsen mie instan yang menuliskan apa namanya diperkaya zat gizi, mengandung zat gizi gitu. Memang ada tulisannya vitamin A, tapi lihat prosentasenya. Kalau dia di bawah 10% itu sama aja bohong. Ya. Jadi kalau dia kurang dari 10% itu berarti belum bisa dinyatakan bergizi. Makanya kalau ada yang saya bilang, saya makan mie instan, Bu, dia lo tulisnya diberkahi vitamin, cek dulu. Itu makanan mie instannya, kalian merasa yakin makan vitaminnya itu berapa persen? Nah, itu yang harus dicek ya. Ya, Mas Lutfi, itu ada tulisannya nggak berapa persen vitaminnya di masing-masing mie instannya itu? Ada, Bu. 10% atau Di kurang? Indon. Lebih, Bu, ini. Oh, ada yang lebih. Alhamdulillah kalau Iya, ada yang Bu. lebih, berarti dia ditambahkan. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi, angka kutipan gizi itu adalah tabel terkait pemenuhan seberapa banyak vitamin atau mineral atau zat gizi itu dibutuhkan tubuh kita. Itu bisa macam-macam tergantung golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas. Ya, di tulisan label pangan itu biasanya dipakai adalah yang umum, yang 2150 kilokalori. Kalau kalian, kayak Bunda kemarin hamil, nah itu berarti kebutuhannya bisa lebih tinggi. Jadi saya kalau makan mie instan nggak cukup satu masih oke, karena memang kebutuhannya berbeda. Tapi juga boleh, jadi ini kayak klaim aja, kayaknya kamu nggak cukup ya makan mie instan satu, nanti ya iyalah AKG saya beda. Kenapa? Saya aktivitasnya belajarnya maraton, nah kayak gitu mungkin nggak masalah ya. Tapi tetap diperhatikan AKG ini. Nah, kita berikutnya membahas ada yang namanya pangan bergizi lengkap dan pangan yang dia katanya bergizi seimbang. Kalau pangan bergizi lengkap mengandung semua zat gizi tercantum dalam AKG masing-masing minimum 5%. Sampai saat ini sih belum ada pangan olahan yang seperti ini benar. Kalau kalian lihat susu formula ataupun bubur-bubur MPASI ya, itu pun memang hampir semua ada, tetapi pun dia prosentasenya nggak tinggi Kak, sampai 50. Tapi saya bisa katakan dua produk itu yang hampir memang kita katakan pangan bergizi lengkap ya, kayak apa susu formula tadi, memang karena kebutuhan utama anak bayi. Tapi biasanya memang nggak semuanya sampai 50% ya. Kemudian kalau untuk yang pangan olahan untuk orang biasa hampir semuanya tidak ada yang pangan lengkap ya. Kemudian pangan gizi seimbang itu jika prosentase distribusi kalori dari karbohidrat, lemak, protein itu ini. Karbohidrat 50-60%. Lemaknya 20-30, protein 10-15. Ini nanti jadi itu salah satu tugas kalian, nanti saya tunjukkan di slide akhirnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada aturan terbaru dari BPOM terkait pencantuman nilai informasi nilai gizi. Kalau selama ini kita hanya melihat informasi nilai gizi itu yang bentuk tabel ini, sekarang itu wajib semua produk itu punya yang seperti ini, yang di sebelah kanan ini, di kemasan depannya. Energi, lemak total, lemak jenuh, natrium, dan gula. Ini sebagai ringkasan. Kenapa ini perlu? Tadi yang saya singkat di awal bahwa adanya permasalahan kebutuhan konsumsi gula dalam lemak yang dia terlalu tinggi sehingga menyebabkan penyakit. Makanya sekarang dibuat seperti ini, lebih ringkas di depannya. Coba masing-masing lihat, pasti sekarang di kemasan yang baru di pojok kanan bawah biasanya pasti ada. Coba saya mau sampling satu, Mbak Siti, kelihatan nggak? Biasanya Mbak Siti nih, Iya, Bu. Gimana, Bu? Oke. Di produk kamu apa, Neng? Produk kamu? TikTok, Bu. Apa ada nggak tulisan tadi yang di gula, garam, lemak, total lemaknya? Ada, Bu. Sip, ada. Nah, itu semuanya hampir semuanya pasti ada yang sekarang ini. Oke,
Kemudian satu lagi, ini ada yang namanya ini logo, pilihan lebih sehat. Apakah di sini ada yang di kemasannya ada gambar centang hijau ini dengan tulisan pilihan lebih sehat? Kalau ada boleh raise hand. Kelihatan kan yang bawa produknya snack semua nih. Ini ada centangnya, cuman bukan pilihan lebih sehat, Bu. Apa Mas Lutfi produknya? Tinggi serat pangan sama 100% oat. Produk apa? Produk apa? Coba. Oatmeal, Bu. Tapi tulisannya tinggi serat pangan, tidak centang pilihan lebih Iya. sehat. Iya, Bu. Oke. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, memang ada yang tricky ya. Kalau dari BPOM itu tulisannya ini, pilihan lebih sehat. Ini yang wajib ada. Oke, nah ini yang terkait, nah ini yang saya sebutkan dulu. Yang ini, kecil-kecil tentang energi lemak total, lemak jenuh, garam, gula. Ini namanya front of page. Ini namanya front of page. Nah, page and pack. Nah, ini yang aturan sekarang. Nanti detailnya kalian bisa lihat di link ini, registrasipangan.com.pom.go.id untuk informasi terkait FOP dan ING-nya. Nah, sekarang kita belajar dulu terkait cara baca informasi nilai gizi. Jadi ketika lihat informasi nilai gizi, yang perlu diperhatikan ini, ada 3 poin. Yang pertama, awali dengan takaran saji. Jadi semuanya pasti dilihat. Di informasi nilai gizinya ada tulisannya, takaran saji atau serving size per kemasan. Kayak Mbak, tadi ada Mbak, yang Happy Toast tadi Mbak Septi ya? Itu tuh berapa takaran saji Mbak Septi? 25 gram, Bu. 25 gram, ada tulisan 25 gram. Nah sekarang di berat satu kemasan itu berapa? 160 gram. Nah, 160 dibagi 25 berarti berapa? 6. 6. Jadi 6. sebenarnya satu pak Happy Toast itu untuk dimakan 6 kali. Jadi kalau yang ada satu Happy Toast besar itu dimakan sekali, dia sudah kelebihan takaran saji. Ya, jadi itu takaran saji itu informasi untuk per satu kali makan, bukan satu orang ya. Boleh buat per orang, boleh, tapi intinya sekali makan. Nah, jadi semua hitungan persentase ini untuk per takaran saji. Jadi nggak per satu kemasan, tapi per takaran saji. Tapi ada juga yang satu kemasan itu satu takaran saji. Tadi yang kayak buah vita mungkin, atau yang mie instan itu, ya satu kemasan itu ya satu takaran saji biasanya. Tapi kalau untuk yang snack-snack ukuran besar, ini pasti beda. Jadi dilihat ya, takaran saji. Ini tuh biar tahu kita makan ini semuanya apa, untuk sebagian untuk berapa kali. Yang kedua perlu diperhatikan adalah perhatikan kandungan zat gizi. Nah, ini yang kita harus perhatikan adalah ini yang paling penting. Lemak, gula, dan natrium, GGL tadi. Jangan sampai gulanya tinggi, lemaknya tinggi, natriumnya tinggi. Efeknya kesehatan tadi. Makanya harus dibatasi. Dan makanya lebih mudahnya ditaruh di yang paling depan. Lalu yang telah dilihat adalah persen AKG-nya ini, pemenuhan kebutuhannya. Saya sebutkan aja ya. Oke, Mas Lutfi tadi yang bawa mie instan ya. Boleh disebutkan Mas Lutfi, mie instan natriumnya berapa persen? Natriumnya 59, Bu. Nah, natriumnya 59%. Jadi sehari itu kalian misalnya butuh, tadi kan 8.000 ya natrium. Satu kali makan mie instan itu 50% natrium sudah terpenuhi. Berarti kan mie instan ini termasuk produk yang tinggi natrium. Kalau orang yang hipertensi, sangat tidak disarankan makan mie instan. Karena kalau udah makan mie instan satu aja, itu kebutuhan natriumnya sudah 50%. Belum lagi dia makan snack lain, makan roti, makan minum, dan lainnya. Makanya ini orang-orang yang sekarang tuh penting untuk memperhatikan informasi nilai gizi. Oke, nah ini ya, jadi sekarang banyak produk yang harus sudah mencantumkan front of pack ini, energi, lemak, dan lain-lainnya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya, pembatasan gula garam. Nah, ini khususnya pada kategori lemak jenuh di front of pack tadi. Nah, makanya itu kadang akhirnya pemerintah dalam hal ini BPOM membuatnya lebih ringkas. Biar kita tahu produk mana yang sehat, kita sekarang belajar yang poin ketiga, yaitu klaim produk.
Oke, untuk terkait label pangan, saya ada penelitian terkait penelitian hasil pangan Gerdi Gresik, pangan tradisional Gresik. Saya waktu itu penelitiannya untuk melihat bagaimana nilai gizinya dicantumkan dalam informasi nilai gizi. Nanti bisa dilihat di slide-nya ya, saya sudah sampaikan di Google Drive. Nah, ini kita sekarang masuk di klaim pangan. Nah, kalau kita ngomong klaim pangan, kita pasti bahasnya terkait pangan yang sehat. Pangan yang sehat itu apakah pangan fungsional? Nah, teman-teman yang ambil manajemen mutu yang sebelumnya sudah ambil satu pros, pasti sudah pernah saya ajari terkait pangan fungsional. Tapi kalau yang belum ambil, saya coba berikan review singkat ya. Jadi pangan fungsional itu intinya pangan yang alami atau yang sudah diolah atau yang diproses yang mengandung senyawa yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah bermanfaat bagi kesehatan, kemudian dia dikonsumsi layaknya makanan minuman, jadi nggak obat, nggak suplemen, yang punya rasa, tekstur, cita rasa. Gitu. Kemudian tidak ada efek samping terkait jumlah penggunaan, jadi bebas digunakannya dan tidak ada kontradiksi terkait metabolisme. Itu namanya pangan fungsional. Nah, pertanyaan saya, apakah pangan sehat itu selalu pangan fungsional? Ataukah pangan fungsional selalu pangan sehat? Ada yang ingin menjawab kira-kira dari dua pertanyaan ini? Yang sudah ambil pangan fungsional, yang sudah ambil satu pros kemarin? Mbak Sinta biasanya ada, aku nggak ada hari ini ya? Nggak bisa ya, jangan-jangan ingat saya. Oke, siapa yang mau kira-kira menyampaikan pendapatnya? Septi mungkin? Kayaknya Septi yang udah ada. Ahmad ini belum ambil masalahnya. Sedang ambil. Masih ingat saya? Iya, Bu. Pangan fungsional. Mungkin kalau di saya, pangan sehat itu salah satu indikasi merupakan salah satu pangan fungsional sih. Soalnya kalau pangan fungsional kan yang mengandung lebih dari satu senyawa dan dianggap memiliki fungsi-fungsi fisiologis yang berguna bagi tubuh gitu, Bu. Jadi kalau misalkan dikatakan itu pangan sehat itu termasuk pangan fungsional sih. Oke, sip. Nah, jadi pangan sehat termasuk pangan fungsional, tapi belum tentu pangan kebalik. Kok jadi saya ikutan? Gini, jadi pangan sehat, apakah selalu pangan fungsional? Apakah pangan fungsional selalu pangan sehat? Nah, ini saya, kalau pangan fungsional itu biasanya memang dia pangan sehat. Jadi kalau pangan fungsional itu ada zat-zat gizinya, tapi pangan sehat belum tentu pangan fungsional. Contohnya seperti apa? Nah, kalau pangan fungsional, ini kata kuncinya. Pangan fungsional ini punya aturan dari FDA bahwa mereka punya 12 komponen yang harus ada sebagai klaimnya. Ada serat pangan, oligosakarida, gula alkohol, asam amino, glikosida, alkohol. Ini salah satu ya, lactic acid, mineral, polysaturated, antioksidan, phytochemical, isopropanol, isoprene, dan lain-lain ini. Nah, kalau pangan sehat itu misalnya ada makanan, tapi dia mungkin tidak mengandung dietary fiber, sugar, alkohol, tapi tulisannya misalnya adalah low fat atau no kolesterol. Nah, itu pangan sehat. Tapi kalau pangan fungsional memang dia biasanya yang hal-hal kolesterol, yang hal-hal lemak itu udah hilang biasanya, dan malah sudah diperkaya dengan zat-zat ini. Itu pangan fungsional. Jadi itu bedanya pangan sehat dan pangan fungsional. Nah, terkait pangan sehat dan pangan fungsional sendiri ini ada aturannya. Jadi kalau pangan itu biasa kita sebutnya dengan pangan sehat itu biasanya dia masih mengikuti satu klaim saja, yang klaim pertama, yaitu klaim kandungan gizi. Jadi biasanya pangan yang baik, pangan yang sehat itu tulisannya diperkaya vitamin kah, atau tinggi akan, atau seperti sumber yang baik untuk apa. Tapi kalau pangan fungsional, dia biasanya sudah ada klaim terkait fungsi gizi dan manfaat bagi kesehatan. Misalnya, kalsiumnya membantu mengurangi resiko osteoporosis. Jadi di tulisan labelnya itu sudah ada itu. Itu berarti sudah diklaim untuk kesehatan. Itu namanya pangan fungsional. Kalau pangan sehat atau pangan baik ini masih terbatas pada kandungannya, prosentase zat gizinya. Ini saya sebutkan ya, pangan sehat Indonesia umumnya hanya masuk di klaim 1. Jarang yang klaim 2 dan 3, karena biasanya memang butuh penelitian lebih lanjut. Nah, ini tadi ya, ini saya jelaskan terkait klaim kandungan gizi. Nah, tulisannya di sini, misalnya kalau kalian dapat ya, sodium misalnya 200 gram. Sebenarnya dalam masa simpan tuh nggak saklek 200 gram, tapi dia biasanya
Kalau dari keluar dari industri agak tinggi, nanti mungkin selama penyimpanan, pengemasan, transportasi ada yang turun, tapi kalau di rata-rata ya sekitaran 300 gram. Dia punya batas toleransi karena adanya ketelitian, kadaluarsa, variasi proses gitu. Dan biasanya kurang lebih 10 sampai 20% ini yang ada di produk pangan. Nah, terkait pangan, terkait klaim kandungan gizi, biasanya kalau kalian sering lihat ada tulisannya ini, mengandung X rendah kolesterol, free kolesterol ataupun kaya sehat. Nah, kalimat-kalimat ini harus diberikan kesepahaman antara produsen, pemerintah, dan konsumen. Nah, ini akan saya berikan informasinya. Jadi, nggak boleh menurut kalian free kolesterol apa rendah kolesterol, jangan-jangan nol. Tidak seperti itu, tapi ada aturannya. Nah, ini aturannya. Ini aturannya yang berlaku dari kodeks. Kalau pangan itu dinyatakan low energi, maka ini harus kurang dari sama dengan 40 kilokalori per 100 gram kalori padat, atau kalau cair 20 kilokalori per 100 mili cair. Kalau pangan itu free energi, nggak ada energinya, dia tuh kalorinya 4 kilokalori per 100 mili. Ini nanti kalian bisa lihat masing-masing di produk kalian. Apakah kalorinya berapa nih? Kan ada tulisannya di kalorinya di sini. Kalori per sajian. Jangan-jangan kalorinya 10 kilokalori. Milihnya hanya 50 mili, nah kan berarti kurang. Apa sorry? Misalnya tadi ya 2 kilokalori, ada 100 mili, atau 4 kilokalori tapi 200 mili. Nah ini kan berarti bisa tergolong free energy. Ada yang bawa minuman isotonik? Ada. Nah itu contohnya produk free energy. Oke, kalau kayak low fat atau free fat ini sekarang banyak sekali. Oh, teman Sofi langsung kelihatan. Ya, benar nggak Mas Lutfi? Energinya isotonik itu berapa? Mas Lutfi masih mute mikrofonnya. Energinya ya Bu ya. Oh, 35 energi total ya Bu? Ya, energi total. 35 kilokalori Bu. 35 kilokalori per berapa mili? Per 250. Ini ada 500 mili. Jadi 70 Bu, satu botol. 35 dibagi 500 ya. Berarti satuannya 535 dibagi 5 masih 7 ya. 7 kilokalori. Masih tergolong low energi, bukan free energi. Nah, jadi minuman itu memang tidak bikin kenyang kasarannya kayak gitu. Itu contohnya ya. Karena memang poin utamanya minuman isotonik kan bukan mengenyangkan ya. Tadi fungsi utamanya adalah cairan tubuh. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi boleh tuh misalnya minuman isotonik dia bilang sebagai produk yang apa nih gitu. Beda lagi kalau dia minuman berenergi, energi drink. Ada kan klaim produk yang bilang energi drink. Nah, itu dicek energinya harus di atas itu yang terkait di atas 20 kilokalori per cair. Nah, lainnya lagi ada namanya low saturated fat, rendah lemak. Itu ada aturannya misalnya ini sekian. Mungkin kalau kalian lihat ada yang sekarang klaim ya, produk yang snack, healthy snack yang keluaran Nutrifood itu ada tulisannya ya, rendah lemak. Nah, itu ada, harus ikutin aturan ini, berapa persen di bawahnya. Atau yang dia produknya adalah sugar free. Itu juga harus ikut aturan di bawah 0,5 gram gulanya. Oke, berikutnya lagi ada kolesterol. Nah, untuk kolesterol ini ada aturannya. Jadi klaim kolesterol ini boleh diberikan kalau dia sudah lewat klaim dari lemak jenuh. Jadi nggak boleh ada dia kolesterolnya rendah tapi lemak jenuhnya tinggi. Nah, itu ini harus diberikan yang jelas untuk terkait klaim kolesterol. Nah, ini yang sekarang banyak juga, yaitu ini sodium. Jadi lemak ini low-nya jika di bawah 0,12 gram per 100 gram padat. Nih kalau tadi saya sebut mie instan jelas dia bukan low sodium, pasti banyak. Nah, ini makanya produk-produk yang dia klaimnya healthy snack dan lain-lain itu harus ikut aturan-aturan di kodeks ini. Termasuk tadi kalau kalian nanti bikin produk inovasi produk yang misalnya low sodium, berarti kan harus cari ini biar dia keluar rasa yang gurih yang enaknya gimana biar nggak banyak sodiumnya, nggak banyak MSG-nya atau nggak banyak NaCl-nya. Nah, terkait ini yang sebelah kanan, nah sekarang kita masuk ke klaim terkait yang kedua, klaim komparatif. Jadi kan kandungan gizi itu bisa diklaimkan dua. Klaim dia tunggal, dia sendiri banyak sedikit, atau klaim yang kedua, klaim yang dia dibandingkan.
Oke, kalau mau dibandingkan, maka pembandingannya biasanya ikut ini, yang di bagian kanannya, ya, yaitu relatif terkait daily value, atau tadi yang dalam bahasa Indonesia adalah AKG, ini, angka kecukupan gizi, atau RDI, Reference Daily Intake. Jadi, masing-masing komponen itu punya. Jadi, kalau lemak itu kita butuhnya per hari itu 65 gram, lemak jenuh 20 gram, kolesterol 300, karbohidrat 300, potasium 2400 gitu. Nah, ini vitamin sekian-sekian. Nah, jadi kalau dia disebutkan dia lebih rendah komparatif atau relatif, itu berarti ada pembandingnya. Nah, sekarang banyak nih sekarang klaim komparatif yang biasanya ini no added sugar, without added sugar, atau no sugar added. Kalau klaimnya seperti ini, yang perlu diperhatikan berarti dia dalam pengolahan gula, termasuk ingredientnya tidak mengandung gula, atau tidak ada peningkatan signifikan dalam pengolahan yang menimbulkan bentuk gula. Ini yang biasanya paling sering kalian sebut nih. Kalau klaim komparatif, ada tulisannya reduce sugar, reduce atau fewer kalori, reduce atau less fat, high fiber, good source of fiber, more added fiber, reduce atau less cholesterol, reduce atau less sodium. Nah, mungkin kalau Anda tahu Fitbar, di Fitbar itu dia berani klaim ini, good source of fiber, atau apa? Soy joy. Nah, itu dia klaimnya ini. Kenapa? Karena ini kandungan seratnya 2,5 gram sampai 4,9 gram. Atau mungkin ini, saya sebutkan ini. Nih, dia tulisannya teh kotak, less sugar. Nah, ini berarti dia ikut aturannya less sugar di sini. Less sugar berarti paling tidak mengandung gula 25% lebih kecil daripada produk acuannya. Nah, berarti ini teh kotak ini dibandingkan teh kotak ini, misalnya di gulanya ini 100 gram, maka gula di sini 75 gram. Jadi 25% lebih rendah daripada produk acuan. Nah, kalau kayak yang acuan ini, yang produk, ini kan ada tulisannya, 40% kurang lemak. Nah, ini juga dia klaimkan, pasti ada tanda bintangnya dibandingkan dengan produk yang sejenis. Atau yang ini, dia sebutnya adalah low fat. Nah, tadi fatnya ada tulisannya di bawah di bawah 1,1%. Kalau yang skim milk benar-benar sedikit lemaknya, dia 0,1%. Jadi ada persentase dan ada pembandingnya. Dibandingkan dengan apa? Yang dia full cream-nya. Oke, klaim gizinya tadi, selain les dan sebagainya tadi nih, bisa tadi juga saya sebutkan ya, kalau diperkaya atau fortifikasi atau ditambahkan, biasanya lebih dari 10% yang dianjurkan. Kemudian kalau mengandung sumber yang baik, dia dianjurkannya mengandung 10-19% lebih dari yang dianjurkan. Atau kalau tinggi, nah kalau tinggi biasanya 20%. Makanya ini langsung dihitung, yang source of fiber ini langsung ketemu 2,5. Ini dari perhitungan persentase, dia lebih tinggi 20% dari yang dianjurkan. Oke, nah ini dia, karena melihat banyak aturan tadi, akhirnya BPOM juga mengeluarkan ini namanya logo pilihan lebih sehat. Jadi logo pilihan lebih sehat ini adalah logo yang dia sudah menyaring produk-produk tertentu sehingga orang tuh nggak usah bingung lihat informasi nilai gizi. Kategori lebih sehat ini saat ini hanya digunakan untuk 2 produk dulu, yaitu produknya dia gula atau gula monosakaridanya dengan ini batasannya dia maksimumnya mengandung 6 gram. Kemudian untuk pasta dan mie ini dia lemak totalnya 20 gram atau garam natriumnya maksimum 900 gram per 100 gram. Nah, saat ini sebenarnya semua produk saat ini sebenarnya untuk semua produk, tapi saat ini khususnya pasta dan mie instan serta minuman siap saji itu yang saat ini masih disarankan banget wajib pakai prosentase ini ya, ID ini. Apa ID sampai gara-gara tulisan ID. Untuk lihat pilihan lebih sehat ini ya. Jadi tujuannya kenapa BPOM ini bikin seperti ini ya, agar konsumen itu bisa lebih mudah memilih produk tanpa harus ribet-ribet tadi. Nah, saat ini di pasaran yang kalian bisa lihat, ini ada 2 produk mie instan yang sudah klaim pilihan lebih sehat, Supermie sama Lemonilo. Untuk yang produk minuman, nah kalian bisa lihat ini ada kelompoknya Frisian Flag, minuman-minuman Frisian Flag, sama ini Milo. Kalau kalian lihat labelnya tuh ada pilihan lebih sehat. Jadi tadi centangnya tadi, kalau yang Mas
Lutfi tadi kan contohnya good source of fiber atau serat pangan ya, itu tadi beda. Jadi klaimnya kalau yang bilang lebih sehat itu yang diamati adalah ini, gulanya rendah, lemaknya rendah, garamnya rendah. Jadi GGL-nya memang poin utama. Tapi ini salah satu contoh tadi pangan yang sehat, pangan yang baik, tapi bukan pangan fungsional. Karena dia nggak klaim kesehatan apapun kan, tapi pangan ini intinya gula garam, lemaknya rendah. Oke, terkait hal ini juga ada pengayaan. Saya ada tulisan di buku saya, bisa dilihat nanti di buku Digital di Liberty 50 sampai 6. Bisa dibaca ya. Nah, ini yang terkait klaim fungsi gizi dan manfaat kesehatan, tadi saya sebutkan lebih lanjut, misalnya kalau dia mengandung zat besi, harus ada tulisan lebih lanjutnya, mencegah timbulnya anemia, vitamin C mencegah penyakit jantung, atau kalau serat pangan ini menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan saluran pencernaan, dan lain-lain. Oke, ini jadi harus ada persyaratannya kalau memang mau diklaimkan sebagai tadi memenuhi selain memenuhi gizi juga ada dampak kesehatannya, harus ada persyaratannya. Nah, kalau klaim kesehatan ini saya katakan tadi ya harus ada aturan yang diikuti saat ini yang berlaku dari US FDA dari Amerika Serikat gitu, dan dia nggak boleh asal diklaimkan. Jadi hanya diperbolehkan pada produk-produk yang memang sudah punya significant science agreement, jadi punya penelitian ilmiah. Dan kata kunci lainnya tadi yang tadi membedakan dia pangan fungsional dan pangan sehat, pasti udah nggak boleh ini total lemak, lemak jenuh, kolesterol dan sodiumnya nggak boleh tinggi. Harus lewat dulu saringannya pangan sehat. Nah ini yang sudah ikut aturan US FDA ini ada 13. Kalau dia sudah punya list ini, maka boleh diklaimkan, tapi tetap harus disertai dengan scientific agreement. Jadi kenapa walaupun dia kadar kalsiumnya tinggi belum tentu diklaimkan pangan sehat? Karena saya sebut merek ya. Yakult, Biokul, Activia, dan lain-lain itu pangannya kan beda jenisnya. Walaupun sama-sama mengandung kalsium, ketika masuk ke tubuh di metabolisme belum tentu sama. Maka nggak boleh asal dengan tinggi kalsium bisa diklaimkan untuk kesehatan. Harus ada bukti ilmiah masing-masing produk itu ketika di metabolisme tubuh berikan dampak yang tadi untuk kesehatan. Makanya sampai saat ini di Indonesia jarang yang mau industri itu berusaha payah cari penelitiannya. Oke, sudah selesai kuliahnya, pas ya, 2 SKS, 50 kali 2, ya 50 kali 2. Ini ada tugas untuk kalian semua masing-masing individu. Jadi yang pertama latihan menghitung pembagian kalori pada produk. Jadi perhatikan nanti kalian pilih salah satu produk kalian, perhatikan karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Ini untuk konversi kilokalori, karena lemak itu 9 kilokalori per satunya, protein 4, karbohidrat 1. Hitung prosentase masing-masing kalori per makronutrien dibandingkan total. Ini contoh ya. Lemak ini kan 2 gram, berarti 2 kalikan 9, 18. Karbohidratnya 36 kalikan 4. Kemudian karbohidrat, lemak, proteinnya 6 kali 4, berapa? Nanti prosentasenya berarti yang 18 per total kilokalori semua. Kalau yang protein berarti 6 kali 4 tadi per total 100% semua. Nanti dilihat apakah prosentase masing-masing makronutrien, karbohidrat, protein, lemak tadi apakah memenuhi aturan ini. Kalau karbohidratnya 50-60, lemaknya 20-30, protein 10-15, berarti dia tergolong pangan yang bergizi seimbang. Lalu yang kedua, di produk pangan kalian tadi setelah dianalisa informasi nilai gizinya, kalian catat informasinya apa saja. Apakah sudah memenuhi yang tadi, 9 sama 3, yang aturan labelnya. Apakah sudah sesuai dengan aturan BPOM? Kalau belum, apa yang tidak ada? Lalu apakah ada klaim di produk tersebut? Kalau ada, sebutkan klaimnya seperti apa. Oke, itu kuliah kita hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini sebelum kita tutup kuliah kita hari ini? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, nanti yang terkait penugasannya akan saya sharekan di Google Classroom. Oke, satu lagi saya lupa. Kode absensi. Kode absensi kita untuk kuliah kita sore hari ini
Ini ya, label dan klaim produk pangan, kodenya 5E89P3. Ya, jadi silakan kalian melakukan absensinya. Nah, jadi secara resume saya sudah sampaikan materi kuliah kita hari ini terkait label dan klaim produk pangan. Jadi produk pangan itu ketika diedarkan harus memenuhi aturan dari BPOM terkait apa saja poin-poin yang ada di dalam labelnya. Label ini penting baik bagi produsen ataupun konsumen. Kemudian selain itu produk pangan itu juga harus mencantumkan yang penting ini adalah saat ini adalah label terkait informasi nilai gizi. Kenapa? Mengingat tingginya permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Poin pentingnya adalah di informasi nilai gizi gula, garam, dan lemak. Makanya sampai ada produk pilihan lebih sehat. Nah, poin yang terakhir adalah klaim produk ini. Jadi selain aturan label dari pemerintah BPOM itu juga menyediakan terkait produk pangan, klaimnya pangan lebih sehat ataupun yang pangan fungsional lainnya atau pangan lainnya yang tadi ada kategorinya, itu biar kita sebagai konsumen itu lebih mudah untuk memilih produk. Nah, ingat jadi kita sebagai konsumen harus bijak nih, dari pemerintah sendiri udah ngasih aturan yang banyak yang harus ditaati produsen, jangan sampai sebagai konsumen justru kita malah nggak aware, karena yang rugi itu pasti kita sendiri. Nah, oke, mungkin itu materi kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, materi ini yang terkait dengan label, hubungannya dengan materi minggu depan. Minggu depan kita akan belajar terkait sertifikasi produk. Kalau kemarin kita belajar ya, produk itu penjaminan mutunya seperti apa. Nah, minggu depan kita akan belajar nih terkait logo-logo di dalam kemasan kalian, produk kalian itu yang menunjukkan mutu produknya seperti apa, bagus. Terkait hasalkah ataukah halal dan lain-lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa mungkin cukup kuliah kita hari ini. Ucapkan terima kasih sudah kuliah hari ini, dan juga kan saya jangan lupa untuk juga dengan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin ditutup dengan doa. Monggo bisa ditutup dengan doa. Siapa yang bisa bantu saya doa? Mas Lutfi mungkin? Seperti biasa? Atau Mas Dewa ya? Mas Dewa ada? Mas Dewa? PD-nya Mas Dewa ya? Iya Bu, sebenarnya PD-nya Oke, silakan Mas Dewa. sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Dan selama belajar, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau yang perlu ada diskusi lebih lanjut, yang tadi penjelasan Bu Yun kurang jelas atau kecepatan bisa ditanyakan di grup WA. Oke, sekian dari Bu Yunita. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Yun. kasih Bu Yunita. Terima kasih Bu Yun. Sama-sama. Monggo.